handphone ya. Kalau dalam buku dia dalam ayat yang ke-12 ya. Jadi Mazmur 34 ayat 11 hingga ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-12 hingga yang ke-15 ya. Teks ini disampaikan di bawah satu tajuk dalam perlindungan Tuhan ya, dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya akan membacakannya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, ku ajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, teks ini disampaikan di bawah satu tajuk dalam perlindungan Tuhan. Jadi sesuai dengan teks ini ya, sesuai dengan kehadiran kita bersama di rumah Bapak Elbert dan keluarga ya, saya mau menarik satu pokok renungan untuk kita perhatikan bersama, yaitu dengan lidahku memuji Tuhan ya, dengan lidahku memuji Tuhan ya. Lidah merupakan satu bagian tubuh yang kecil pada setiap manusia ya. Tidak ada seorang manusia pun yang ada di muka bumi ini hidup tanpa lidah ya. Apakah gunanya lidah ya, apa gunanya lidah untuk kita ya? Lidah memainkan peranan yang sangat penting, terutama di dalam kita mau merasakan sesuatu, terutama makanan, minuman ya. Lebih daripada itu ya, Tuhan tetap baik. Ternyata Tuhan sungguh adil dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Jadi sesuai dengan pokok renungan ini, dengan lidahku memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan melalui lidah mulut kita ya? Yang pertama, sesuai dengan teks firman Tuhan ini, ayat yang ke-12 atau 11 tadi mengatakan kepada kita, hormatilah Tuhan ya. Hormatilah Tuhan. Pentingnya kita percaya kepada Tuhan, dan pentingnya juga kita harus memiliki sikap hidup takut akan Tuhan. Karena pasti ya, bagi kita manusia yang sangat bernilai di mata Tuhan, salah satu daripada alat ciptaan Tuhan yang sangat indah ya. Bahkan minggu yang lepas kita ada belajar tentang firman Tuhan, mengatakan kita adalah mahkota segala ciptaan Tuhan ya. Jadi pasti ada di dalam diri kita, kita menginginkan supaya kita memiliki umur yang panjang ya, supaya kita memiliki umur yang panjang ya. Setiap kali waktu kita mengucapkan ucapan hari lahir ya kepada seseorang, selalu kita membawa perkataan ini ya, semoga umurmu diperpanjang ya, semoga umurmu diperpanjang. Jadi bagi saya, pendapat saya, perkataan semoga itu tidak begitu sesuai untuk kita orang percaya ungkapkan, karena kita adalah orang percaya. Tuhan telah mengajar kita satu keyakinan yang tinggi, supaya apa yang kita telah terima daripadanya kita memiliki satu keyakinan. Jadi semoga ini artinya dia masih tergantung ya, dia masih tergantung. Jadi kita percaya bahwa umur kita diperpanjangkan oleh Tuhan sekiranya ya kita tetap setia memiliki sikap hidup takut akan Tuhan. Bagaimana untuk kita meraih ya umur yang panjang jika kita tidak pandai menghormati Tuhan? Itu makanya sangat penting bagi setiap orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, kita harus menghormati Tuhan. Ya, kita harus menghormati Tuhan. Dan yang kedua, ya, dengan lidahku memuji Tuhan. Yang kedua adalah kita harus menjaga lidah. Ya, kita harus menjaga lidah. Ayat yang ke-14 ada membicarakan kepada kita harus menjaga lidah. Ya, pakai lidah kita untuk memuliakan Tuhan.
pakai lidah kita untuk mengutuk orang, ya, untuk menjahat-jahatkan orang, untuk menjatuhkan orang. Ya, tetapi pakai lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan mengeluarkan kata-kata yang jahat daripada lidah kita. Ya, sangat penting, ya. Mulut dan lidah kita dia memainkan peranan yang sangat penting. Nah, oleh itu waktu kita mengungkapkan kata-kata yang harus kita keluarkan daripada melalui lidah kita, ya, coba kalau kita perhatikan, ya, tanpa lidah kita tidak dapat bercakap atau berkata-kata. Coba kita kasih gulung kita punya lidah, kasih masuk ke dalam sikit, bolehkah kita cakap? Ya, tengok orang yang lidahnya pendek, jadi dia susah untuk berkata-kata dengan jelas. Ya, jadi di sini jemaat Tuhan yang saya kasihi, setiap kita telah diberikan oleh Tuhan satu kesempurnaan yang luar biasa, termasuk lidah merupakan anggota tubuh yang Tuhan sudah lengkapkan di dalam diri kita. Nah, jangan menyalahgunakan lidah yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita menjatuhkan orang, untuk kita memburukkan orang, untuk kita mengutuk orang. Tetapi pakailah lidahmu, ya, untuk memuliakan Tuhan. Ya, pakailah lidahmu untuk memuliakan Tuhan, karena Dia adalah Sang Pencipta, ya, kali langit, bumi serta segala isinya. Dan jauhilah diri kita daripada mengatakan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak menjadi berkat, ya, yang akan kita keluarkan melalui lidah kita. Dan jangan membiarkan bibir kita berdusta, ya, jangan membiarkan bibir kita berdusta, ya, maksudnya, nah, bibir kita dia akan memainkan peranan sekali, ya, secara langsung berserta dengan lidah kita. Jadi waktu kita mengungkapkan kata-kata kita itu, kita harus ada satu saringan terlebih dahulu, ya, karena kita orang percaya, kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita tahu tentang kebenaran, ya, kita tahu akibat seandainya sekiranya kita mengungkapkan kata-kata kutuk kepada orang lain, ya, kita tahu apa akibat yang harus kita tanggung. Jadi sebagai orang percaya kita sudah diisi, ya, minda kita, hati kita tentang kebenaran. Biarlah kata-kata yang keluar daripada mulut, bibir, lidah kita itu kata-kata yang menjadi berkat. Ya, memang lidah merupakan satu anggota tubuh yang sangat kecil, tetapi amat berbahaya jika ia tidak dikawal dengan baik. Ya, tetapi amat berbahaya jika ia tidak dikawal dengan baik. Ya, kata peribahasa Melayu, ya, lidah tidak bertulang. Memang lidah tidak ada tulang, tetapi lidah boleh membunuh, ya, lidah boleh membakar seluruh seisi, ya, rumah, ya, lidah boleh merusakkan, dan lidah juga boleh membangun, lidah juga boleh membawa orang menjadi suka dengan kita. Nah, oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus menjaga lidah kita. Dan yang berikutnya, yaitu kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang, ya, karena kita memiliki satu anggota tubuh yang sangat kecil di dalam diri kita, yang Tuhan sudah lengkapkan, yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Jadi hendaklah kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang, ya, ayat yang ke-15. Nah, jauhkan diri kita daripada melakukan kejahatan, ya, karena kejahatan di mata Tuhan ia sangat tidak menyenanginya, ya. Kejahatan di mata Tuhan ia tidak ada tempat, ya. Kejahatan di mata Tuhan akibatnya kita menerima hukuman. Nah, maka dengan itu kita harus sebagai orang percaya, ya, berkali-kali saya mengatakan kepada kita sudah hidup di dalam kebenarannya, kita harus menjauhkan diri daripada kejahatan. Nah, apa yang perlu kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan perkara yang baik, ya, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan. Contohnya
persekutuan kita seperti ini. Ini yang Tuhan mau. Kita bersatu, kita bersekutu, memuji Tuhan Allah semesta. Ya, Tuhan mengatasi segala Tuhan. Ya, Raja mengatasi segala Raja. Kita berkumpul, bersekutu, berbakti bersama. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Melalui apa? Melalui lidah kita. Kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, melalui tubuh kita memuji Tuhan bersama. Nah, oleh itu berusaha hidup damai dengan semua orang. Ini merupakan satu perintah bagi kita, ya, agar kita berusaha hidup damai dengan semua orang, supaya dimanapun kita berada, kita akan disenangi oleh orang. Orang akan sentiasa suka dengan kita. Ya, mereka tidak akan merasa takut. Wah, ini Pastor Intrik takut saya jumpa dia. Nanti dia itu ini dengan kita. Ini kan tidak baik. Ya, kalau seandainya ya orang tahu kehadiran kita, wah, tidak sabar dia menanti hari itu supaya dia dapat berjumpa dengan Pastor Intrik. Karena banyak manfaat yang akan dia perolehi daripada kita. Itu satu contoh. Ya, begitu juga kita, supaya kehadiran kita itu dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat bagi orang. Orang sangat menyenangi kehadiran kita. Ya, bukan orang mengelakkan diri daripada kita. Ya, orang akan menyenangi kehadiran kita. Ya, orang akan merasa selesa, bahkan orang akan merasa ya pertemuan itu bukan pertemuan pertama dan terakhir, tetapi akan ada pertemuan yang berikutnya. Nah, oleh itu kita harus berusaha, ya, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang, ya. Nah, bagi mengakhiri bagian firman Tuhan ini, ya, saya sekali lagi mengulangi, ya, mau memiliki umur panjang, ya, kita harus berusaha, ya, kita harus pandai, ya, hidup menghormati Tuhan. Dan kita juga harus pandai menjaga lidah kita, dan kita harus biasa berusaha, ya, hidup damai dengan semua orang, siapapun itu, ya. Nah, maka dengan itu, ya, mengapa firman Tuhan ini mengatakan kepada kita sedemikian, ya. Ayat yang ke-16 mengatakan kepada kita, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Artinya kita sangat disenangi oleh Tuhan. Ya, karena perbuatan kita, sikap hidup kita, kata-kata yang keluar daripada lidah kita, mulut kita, kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi hati-hati, ya, karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ya, untuk memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, ya, kita harus senantiasa dimanapun kita berada, ya, kita harus mengawal lidah kita, ya. Bahkan tidak cukup daripada itu, ya, tidak cukup hanya setakat mata Tuhan tertuju kepada orang benar, malah telinganya sentiasa mendengar teriak bagi mereka yang meminta pertolongan. Nah, inilah kebaikan dan luar biasanya Tuhan kita. Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Artinya kita tidak ada tempat di hati Tuhan, ya, sekiranya kita berbuat kejahatan, tetapi kita ada tempat di hati Tuhan sekiranya kita berbuat kebaikan, ya. Oleh itu, marilah jemaat Tuhan yang saya kasihi, bersamalah kita memuji Allah walaupun dengan bahagian anggota tubuh kita yang paling kecil, yaitu lidah, ya. Kita harus menghormati Tuhan, kita harus menjaga lidah kita, dan kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Saya percaya kalau ketiga perkara ini kita dapat laksanakan dengan baik dimanapun kita berada. Saya yakin, ya, saya yakin, bukan semoga, ya, saya yakin kita akan disenangi, kita akan menjadi berkat melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik,
buat hidup kami. Bahagian firman-Mu telah kami renungkan bersama. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar, agar melalui Roh Allah yang di dalam setiap pribadi kami akan menjadi guru yang agung untuk menerjemahkan lebih dalam maksud arti kata bahagian firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami puji tinggikan nama-Mu, kami menyerahkan masa dan waktu seterusnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin.